Berpuasa merupakan kewajiban bagi umat muslim, baik tua ataupun muda. Nah, banyak pertanyaan di masyarakat yang masuk, apakah lansia bisa berpuasa atau tidak? Episode kali ini saya akan membahasnya bersama Dr. Nina, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Kali ini kan kita membahas soal lansia, apakah bisa berpuasa atau tidak ditinjau dari penurunan fungsi juga tubuh kan. Tapi sebelumnya mungkin yang masyarakat ingin tahu, yang termasuk kategori lansia itu seperti apa, dokter? Kategori lansia menurut WHO untuk Indonesia, mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Nanti ada lagi istilah geriatri. Oke. Nah, kalau geriatri itu adalah mereka yang bukan hanya sekedar usia lanjut, tetapi mereka memiliki multipatologi. Jadi minimalnya ada 2 penyakit dan biasanya disertai dengan gangguan fungsional dan gangguan status nutrisi. Oke. Itu yang disebut geriatri. Geriatri berarti usia 60 tahun ke atas, tapi ada kelainan patologis tadi. Komorbid lainnya. Komorbid lainnya, yang didiagnosa oleh dokter ya? Iya. Pada saat puasa ini kita kurang lebih menahan makan dan minum kurang lebih 13 jam. Ya. Nah, bagi kategori yang termasuk lansia, apakah ini aman atau tidak, dokter? Untuk puasa yang aman untuk lansia, itu ada 3 syarat. Nah, jadi yang pertama, sepanjang lansia tersebut bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya dan cairannya selama periode dari berbuka sampai sahur itu. Nah, jadi kebutuhannya bisa dipenuhi, yang pertama. Yang kedua, itu aman kalau penyakit-penyakitnya stabil dan terkontrol. Nah, itu tentunya memerlukan rekomendasi dari dokternya sebelumnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia sepanjang kalau dia menggunakan obat-obatan, obat-obatan itu dapat di-adjust pemberiannya buka sampai sahur tuh. Nah itu, jadi kalau 3 itu bisa di-handle, itu insya Allah aman. Adakah makanan minuman yang perlu dihindari bagi lansia, dokter? Nah, jadi untuk makan-makanan yang perlu dihindari adalah makan makanan yang terlalu manis justru. Kemudian makanan yang terlalu asin. Nah, kalau terlalu asin itu juga misalnya ada keripik-keripik, selain telur asin ikan asin, keripik-keripik atau makan makanan yang diawetkan, itu kan garamnya juga banyak, atau makanan yang diproses, itu garamnya juga banyak, itu akan menarik air keluar, bersifat diuretik juga. Nah, jadi artinya itu harus dijaga. Kemudian makan makanan yang berlemak juga, yang terlalu banyak lemak, berminyak, goreng-gorengan itu juga akan memperlama pencernaan. Kalau minuman, nah minuman yang kaya kafein, seperti kopi, nah itu juga akan mengeluarkan bersifat diuretik kan. Diuretik ya. Nah ini mungkin jadi pertanyaan para lansia di rumah nih. Jadi saya harus makan apa dok supaya aman saat berpuasa? Soalnya tadi yang dilarang ya. Jadi sekarang harus yang bolehnya apa dong? Kok banyak banget yang dilarang gitu. Nah jadi yang boleh justru banyak. Buat makanan, jadi kita harus memilih makanan yang kaya serat. Yang kaya serat itu artinya itu makan yang sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian yang prosesnya tadi tidak banyak berminyak seperti itu dan tidak terlalu manis. Jadi seperti apa misalnya? Kalau kurma bisa dipilih kurma yang tidak terlalu manis, nah dan jumlahnya juga bukan yang besar atau banyak begitu. Ya. Nah jadi secukupnya. Secukupnya. Ya. Kemudian minumannya. Nah misalnya contoh yang bagus itu air kelapa. Nah kelapa muda itu bagus banget kan dia ada elektrolitnya. Elektrolit ya. Ada kalium itu kaya untuk mengembalikan yang sudah keluar sehingga tenaga juga bisa lebih kuat dengan kalium yang ada tadi. Sama kalau mau jus segar dari buah segar, jadi fresh juice. Nah bukan dari kotakan. Nah itu bagus karena kaya vitamin dan mineral juga. Iya, dan fiber tadi dokter ya. Iya. Karena fiber melancarkan pencernaan dokter ya. Itu cuma juga banget. Yang jadi pertanyaan para lansia nih dok, kalau makanan inti kayak nasi, apakah masih bisa dianjurkan atau secukupnya aja? Ya. Atau ikan atau daging gimana dok? Untuk makanan pokok, jadi makanannya karbohidratnya apa dong? Nah jadi itu bisa nasi memang masih bisa, tentu masih itu bagian dari hidup kita. Tapi upayakan dari sekarang kita membudayakan makan makanan nasi itu yang kaya seratnya, seperti misalnya nasi coklat, bahkan nasi hitam. Nasi hitam wah itu kan bagus banget, itu kaya dengan serat. Nah jadi kalau kemudian juga lauknya, kalau porsinya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, isi piringku, itu cocok dengan lansia sebetulnya. Isi piringku itu, sebuah piring, kita bagi 3. Sepertiga untuk makanan pokok, sepertiganya untuk sayur. Nah, sayur bukan cuma 2-3 sendok, tapi sepertiga. Sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagi 2. Separuhnya buat lauk, jadi 1/6 buat lauk, 1/6-nya buat buah.
Nah, jadi jangan lupa itu. Jadi itu dan pilih semuanya yang kaya air. Sayur, buahnya itu kaya air. Dan nasinya kalau coklat merah itu kaya serat. Serat ya? Jadi akan baik sekali semua kombinasinya. Sekarang di masa pandemi tuh semua orang notice banget tentang kesehatan, berolahraga, termasuk lansia. Saya lihat tuh kalau di jalan-jalan ada yang lagi sepedaan, jalan sehat atau lari gitu. Nah, dalam saat berpuasa untuk lansia, apakah tetap bisa berolahraga? Wah, itu penting sekali. Karena makanan itu tidak akan jadi otot kalau dia tidak diimbangi dengan olahraga, nggak dibarengi dengan olahraga. Nah, padahal kan tadi kalau orang tua itu masa tubuh keringnya itu berkurang, jadi ototnya mengecil. Ya. Karena itu untuk mengembalikannya dia harus cukup makan sumber protein, tadi misalnya ikan-ikanan atau tempe, tahu, itu kemudian dibarengi dengan olahraga. Nah, olahraganya apa yang bagus untuk di masa puasa? Ya. Nah, Apa itu kan tidak? yang penting banget. Ya itu tetap dianjurkan untuk olahraga, jadi harus, itu wajib. Yaitu jalan pagi atau jalan sore Ya. atau malam setelah sholat misalnya, itu bisa. Kemudian bersepeda, oke, sepanjang itu tidak memberatkan jantungnya. Jadi kita tahu kemampuan kita. Dan kemudian berenang. Nah, berenang juga bagus banget. Meditasi, yoga, itu senam-senam itu oke. Jadi itu silakan dilakukan dan dilanjutkan. Nah, kalau dia nggak bisa makan dengan baik, apa sebabnya? Misalnya salah satunya dari utama itu dari kontrol daerah. gigi ya. Kadang-kadang hal-hal simpel ini yang sering kita lupain kan. Mungkin ada tips-tips bagi lansia atau masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan gimana lansia bisa aman, nyaman, dan tetap sehat, imunitas tetap dijaga saat berpuasa. Sekarang Ya. ini dok. Ini tipsnya ya untuk orang tua agar bisa melakukan puasa yang aman. Nah, yang pertama, jadi semuanya harus dilakukan dengan mindful. Nah, dengan penuh kesadaran. Nah, itu penting. Jadi itu nomor 1, mindful sahur. Sahur wajib bagi orang tua. Sahur wajib. Nah, mindfulnya itu gimana? Dia harus kita siapin waktunya yang cukup. Jangan sekedar sahur, kita sahurnya jam 4:04. Nah, jadi nggak cukup, atau sekedar jam 4 pun juga nggak cukup. Nah, jadi misalnya kita siapin waktu 1,5 jam, karena buat ngabisin makanan aja orang tua butuh waktu lama. Butuh proses ya. Untuk bisa minum beberapa gelas itu butuh waktu. Jadi itu harus disiapin. Jadi jadi sahur yang mindful. Yang kedua juga iftar, berbuka yang mindful. Nah, iftar yang berbuka mindful itu kayak gimana? Jadi jangan terburu-buru. Jangan kesusu, jangan banyak-banyak. Nah, itu juga nggak baik, itu akan dengan cepat meningkatkan gula darah. Kemudian, ya, jadi harus berhenti sebelum kenyang, dinikmati setiap yang dimakan. Karena semua hal akan jadi otot kalau kita nikmati. Nah, akan jadi hal yang baik bagi badan kita kalau dinikmati. Baik. Nah, kemudian mindful eating, makan yang juga harus dengan penuh kesadaran. Mindful eating, setiap suapan itu dinikmati, diresapi, dirasakan. Nah, itu hasilnya akan bagus. Jadi bukan buru-buru asal banyak aja. Nah, akhirnya banyak kepenuhan perutnya. Nah, karena rasa kenyang itu baru terasa sekitar 20 menit setelah selesai makan. Dan pemilihannya juga kan makanannya itu. Yang tadi ya. Mindful eating. Kemudian mindful drinking. Oke. Nah, minum ya, minum dok? yang juga perlu diwaspadai dengan penuh kesadaran. Minumnya juga tadi diatur waktunya. Nah, misalnya tadi seperti penyebarannya 2 gelas waktu berbuka, 2 gelas waktu makan, kemudian setelah sholat, kemudian menjelang tidur, sama sahur juga. Itu dibagi, jadi disebar merata supaya kita nggak cepat kembung. Kalau cepat kembung langsung banyak-banyak, nggak mau pasti minum lagi. Nah, akhirnya kekurangan cairan. Padahal orang tua persepsi rasa hausnya udah berkurang. Dia nggak mudah merasa haus walaupun badan udah kekurangan cairan. Iya. Jadi harus secara rutin. Jadi mindfulnya merutinkan minum. Benar, mengatur. setuju dok. Nah, itu kemudian apa lagi? Mindful sleep. Jadi gimana sih loh, tidur kok bisa dengan penuh kesadaran? Ya kalau udah nggak sadar tidurnya. Jadi maksudnya mindful sleep itu jadi kita nyiapin waktu, mengatur waktu supaya waktu tidurnya buat orang tua itu cukup. Kalau dia kurang tidur, nanti dia mengganggu metabolisme gula dalam darah. Jadi orang yang tua yang tidurnya cukup, metabolisme glukosanya akan bagus. Jadi dia berpuasa akan lebih kuat. Nah, jadi mindful sleep. Okay. Nah, kemudian mindful exercise. Oh. Nah, mindful jadi exercise. olahraga juga yang penuh kesadaran. Dinikmati setiap langkah, dinikmati udara pagi, dinikmati matahari pagi, dinikmati setiap gerakan.
tangan, kaki, semuanya. Iya. Jadi itu akan menjadi hal yang bagus untuk jantung kita, untuk tubuh kita. Kalau kita mindful untuk semua itu. Kemudian yang terakhir adalah mindful your limits. Nah, jadi sadar penuh tentang keterbatasan kita. Bahwa kalau kita udah nggak kuat, jangan dipaksain juga. Udah limit kita ya, udah limit, kita udah harus berhenti. Nah, jadi artinya kita sudah harus waspada untuk itu. Dan kapan waktunya untuk kita tidak puasa, untuk berhenti dari kegiatan-kegiatan yang memberatkan fisik kita itu. Ya, jadi artinya jangan diforsir. Kalau bersepeda kan banyak sekarang bikers yang udah lansia tuh. Ya? Goesnya dimana-mana, yang udah lansia banyak banget, biar pagi-pagi juga sambil puasa mereka juga. Nah, yang penting tahu batas diri. Limitnya, dan ya. kemudian termasuk kapan harus kontrol ke dokter. Nah, itu penting sekali. Itulah perbincangan saya dengan Dr. Nina mengenai lansia dalam hal berpuasa. Saya Dr. Ekles dan Dr. Nina untuk Hidup Sehat Plus.